Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa aqliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Berdoa selesai. Untuk menjaga kesehatan, kamu jangan lupa menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, menghindari kerumunan agar kita semua terhindar dari virus corona. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Hari ini kita belajar tema 8, Bumiku, subtema 2, Bumiku dan musimnya, pembelajaran 1. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia, KD 3.8 dan 4.8. Menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Anak-anak hebat, cermati informasi-informasi yang disampaikan dalam bacaan berikut. Catatlah gagasan utama dan informasi penting yang kamu temukan dalam tiap paragraf pada bacaan. Banjir bukan sekedar bencana alam. Memasuki musim hujan, terjadi peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, banjir pun melanda di berbagai tempat. Berbagai faktor penyebab banjir berulang dari tahun ke tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, penebangan liar, pembangunan pemukiman tanpa mengindahkan topografi wilayah merupakan penyebab bencana tersebut. Pendangkalan dan penyempitan badan sungai membuat sungai meluap. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor alam. Namun, ada pula ulah manusia yang mempercepat terjadinya hal ini. Menjamurnya rumah di bantaran sungai. Misalnya, permasalahan ini sering terjadi di kota yang berpenduduk padat. Di sisi lain, penertiban permukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga. Ketika curah hujan mulai meninggi,
Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diingatkan bahwa permukiman di bantaran sungai sangat berisiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya permukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga makin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan, sementara wilayah daratan dengan permukiman datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan pertambahan penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Membaca sekilas dilakukan di dalam hati atau tanpa suara untuk menemukan gagasan utama. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Anak-anak hebat, presentasikan di depan kelas gagasan utama dan informasi penting dalam setiap paragraf. Sebelum presentasi, tuliskan terlebih dahulu gagasan utama dan informasi penting pada tiap paragraf di peta konsep yang disediakan berikut. Nah, contoh jawabannya adalah gagasan utama paragraf pertama, penyebab banjir. Informasi penting, yang pertama, musim hujan dan curah hujan semakin meningkat. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat. Yang ketiga, pendangkalan dan banyaknya sampah di sungai. Kemudian paragraf kedua, gagasan utama adalah pemukiman di bantaran sungai Ciliwung. Informasi penting, penertiban bangunan liar di bantaran sungai Ciliwung. Yang kedua, resiko pemukiman di bantaran sungai. Kemudian paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah banjir dan longsor akibat pembangunan tidak mengindahkan topografi. Informasi penting, di Manado, banjir dan longsor akibat bangunan kota. Yang kedua, banyak bukit dan lereng diubah jadi perumahan. Nah, berdasarkan gagasan utama dan informasi yang kamu temukan, buatlah sebuah ringkasan yang singkat tentang bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Contoh ringkasannya adalah sebagai berikut. Ayo mencoba. Perhatikan artikel berikut. Mintalah temanmu membacakan artikel tersebut. Catatlah kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari artikel yang dibacakan oleh temanmu. Lakukan kegiatan tersebut secara bergantian. Teksnya adalah sebagai berikut. Bandingkan kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dengan kata kunci dan informasi penting yang ditemukan oleh temanmu. Kata kuncinya adalah banjir. Informasi penting yang pertama, lumpuhnya aktivitas warga dalam belajar mengajar. Yang kedua, banjir dan luapan sungai. Yang ketiga, banjir disebabkan hujan deras selama 2 hari berturut-turut. Yang keempat, SMP Negeri 2, SD Negeri Gebang Malang 1, SD Gambang Malang 2, SMK Negeri 1 Mojo Anyar, libur karena banjir. Yang kedua, muatan IPA, KD 3.8 dan 4.8, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Pernahkah kamu bertanya mengapa di negara kita hanya ada musim hujan dan kemarau? Mengapa tidak seperti negara-negara di belahan bumi utara atau selatan yang memiliki 4 musim? Untuk memahami lebih lanjut, ayo kita pelajari. Berikut disajikan informasi tentang musim yang terjadi di berbagai belahan dunia. Latihlah keterampilan menyimakmu dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, mintalah temanmu untuk membacakan teks bacaan yang berjudul Ada 2, Ada 4. Yang kedua,
Catatlah gagasan utama yang kamu dapatkan dari tiap paragraf bacaan yang dibacakan tersebut. Yang ketiga, bacalah kembali dalam hati bacaan yang berjudul Ada Dua, Ada Empat, dan garis bawahi gagasan utama yang kamu temukan di tiap paragraf. Yang keempat, cocokkan gagasan utama yang kamu dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanmu dengan gagasan utama yang kamu dapatkan ketika membaca bacaan dalam hati. Apakah ada persamaan? Apakah kamu menemukan perbedaan? Lakukan kegiatan ini secara bergantian dengan temanmu. Nah, teks bacanya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, gagasan utama yang aku dapatkan dari bacaan yang dibacakan oleh temanku adalah, nah ini tergantung jawaban temanmu. Kemudian langkah kedua, gagasan utama yang aku dapatkan setelah membaca bacaan dalam hati. Paragraf pertama, penyebab 4 musim di negara subtropis. Paragraf kedua, arah dan kecepatan angin yang memengaruhi musim di bagian tengah poros bumi. Paragraf ketiga, bersyukur dengan kesempurnaan tempat dengan ciri masing-masing. Ayo renungkan, apa saja yang telah kamu pahami pada kegiatan hari ini? Kegiatan apa yang paling kamu sukai? Tuliskan rencanamu agar kamu dapat lebih memahami semua kegiatan yang telah kamu ikuti.